Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini. Sebelum beraktivitas, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan perenungan firman-Mu lewat hikmat pagi ini. Kiranya Engkau yang memberkati apa yang menjadi firman Tuhan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Kasih adalah Pengorbanan. Bacaan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 yang berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang yang mengira bahwa bukti seseorang mengasihi adalah dengan memberi ruang untuk bertumbuh. Namun tidak jarang karena persepsi ini akhirnya membuat seseorang menghendaki perceraian dalam rumah tangganya. Sebab perceraian dapat dilakukan bukan atas dasar karena hilangnya kasih, melainkan karena mengasihi berarti membiarkan pasangannya menempuh jalan hidup baru yang menurutnya lebih tepat dan bahagia. Ini adalah konsep mengasihi yang kacau. Seseorang bisa saja mengatakan bahwa ia masih mengasihi pasangannya, namun memilih bercerai karena ketidakcocokan. Namun apakah itu benar-benar mengasihi? Tidak. Itu adalah sifat egois yang terselubung di balik kata mengasihi. Egois sebab alih-alih memperjuangkan, seseorang memilih menyerah dan mementingkan apa yang menurutnya lebih penting ketimbang kesatuan pernikahan. Lebih lagi, itu bukan kasih yang otentik, sebab kasih yang demikian hanya berfokus pada perasaan emosi. Kasih yang berempati, kasih yang emosional, tetapi bukan kasih yang mengorbankan diri. Allah mengasihi kita bukan sekadar empati, lalu dalam tanda kutip menceraikan manusia. Sebab Allah melihat manusia begitu bobrok dan berdosa. Allah mengasihi sehingga ia menunjukkan kasihnya dengan berempati. Tidak sampai di situ. Terlebih lagi ia menunjukkan kasihnya dengan turun menjadi manusia dan mati untuk orang berdosa. Ayat renungan pagi ini dimulai dengan kata inilah kasih itu. Atau dengan kata lain, kasih adalah. Dilanjutkan dengan penjelasan dari Rasul Yohanes tentang apa itu kasih. Rasul Yohanes menunjukkan esensi kasih. Kasih adalah Allah mengutus anaknya ke dunia demi pendamaian dosa-dosa kita. Kasih adalah pengorbanan. Kasih tidak mengambil demi keuntungan diri sendiri. Kasih itu memberi diri. Tidak jarang karena seseorang tidak paham apa arti kasih yang sebenarnya. Ia jadi mudah sekali mengajukan perceraian sebab tuntutan akan pasangan yang tidak terpenuhi. Atau jika tidak sampai tahap bercerai, seseorang dapat dengan gampangnya berkata bahwa pasangannya belum menjadi pasangan yang baik sebab ia belum melakukan ini dan itu. Mari ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berefleksi. Kasih seperti apa yang kita miliki? Lebih banyak menuntut dan meminta atau memberi? Kasih yang sudah mulai hilang, cenderung menuntut lebih kepada pasangan. Kita perlu berhati-hati terhadap hal ini. Sebaliknya, mari kita melatih diri dan mengusahakan untuk saling memberi kasih, bukan menuntut kasih. Demikianlah kasih yang Tuhan Allah kehendaki. Hidupkan kasih di antara pasangan dan keluarga dengan kasih yang saling memberi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kasih Tuhan
yang nyata, yang kami miliki, yang kami alami, yang menjadi pengikat di dalam kami berelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Teristimewa dengan anggota keluarga kami terlebih dahulu, dengan pasangan kami, dengan orang tua kami, dengan anak kami, dengan saudara-saudara kami, dengan siapapun yang Tuhan percayakan untuk berelasi dengan kami. Biarlah kasih yang memberi, itulah yang menjadi kasih yang menjadi pengikat di antara kami. Tuhan yang akan memberkati untuk setiap anak-anak Tuhan, boleh meneladani kasih Tuhan yang nyata dengan mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kami. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bagaimana kasih Kristus juga nyata bagi kami dengan mengorbankan diri, supaya kami yang percaya kepadamu diberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih, dan biarlah kasih itulah yang menjadi kasih, yang menjadi dasar kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Dan kami mempercayakan hari ini dengan seluruh rangkaian kegiatan kami. Biarlah Tuhan memimpin menyertai, jauhkan dari segala yang jahat. Dan biarlah hidup kami semakin diperkenan Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.